Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Kaulan dari kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembelahan sel pada prokariotik dan eukariotik. Sebelum itu kita ketahui bahwa pembelahan sel adalah suatu proses di mana sel induk membelah atau membagi dirinya menjadi dua atau lebih sel anak. Baiklah, sel prokariotik. Pada pembelahan sel prokariotik ini dikenal dengan pembelahan binar, di mana pembelahan binar ini berlangsung secara sederhana dan spontan. Proses pembelahan binar ini dikenal juga dengan mitosis, di mana mitosis ini tahapannya tidak melibatkan kromosom. Nah, bakteri merupakan salah satu contoh sel prokariotik yang dapat melakukan proses pembelahan binar. Materi genetik yaitu DNA. Proses pembelahan binar pada bakteri ini diawali dengan penggandaan replikasi. Sehingga materi genetiknya menjadi dua proses penggandaan. Bakteri ini kita kenal dengan istilah karyokinesis. Setelah tahap karyokinesis selesai, pembelahan bakteri akan dilanjutkan dengan tahap yang namanya sitokinesis. Setelah sitokinesis selesai, maka akan dihasilkan dua sel anak. Selanjutnya kita masuk ke pembelahan sel pada eukariotik. Pada sel eukariotik dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama mitosis dan yang kedua meiosis. Mitosis dan meiosis ini mengalami tahap-tahap pembelahan mulai dari interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap mitosis konsepnya seperti ini. 2N menjadi 2N. Yang awalnya ini adalah induknya, berarti ini anakannya. Kita lihat, kemudian kita lihat di sini 2N menjadi 2N. Ini kan sama, berarti sifat mitosis hasilnya itu menjadi dua anakan yang identik. Pada tahap mitosis ini biasanya terdapat pada kromosom tubuh atau sel-sel tubuh. Kalau di mitosis itu terjadi satu kali tahapan. Sedangkan pada meiosis konsepnya seperti ini. 2N menjadi N. Yang ini adalah induknya. Ini berarti anakannya. Sedangkan di meiosis ini karena dia tidak sama, maka sifat anakannya itu non-identik.
Kalau di meiosis kebanyakan terjadi di gonosom atau sel-sel kelamin. Pada tahap meiosis ini terjadi 2 kali tahapan. Baiklah, itulah tadi konsep yang saya gambarkan secara singkat. Pembelahan mitosis ini adalah pembelahan yang menghasilkan anak yang dapat membelah lagi. Pembelahan ini menghasilkan 2 sel anak yang identik. Sedangkan pada meiosis, pembelahan ini menghasilkan gamet. Gamet ini tidak dapat membelah lagi sampai tahap pembuahan. Pada pembelahan ini menghasilkan 4 anak yang tidak identik. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.